Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julpara Madina dengan NIM 10123042 dari Fakultas FEB, Prodi Akuntansi akan sedikit menjelaskan tentang perpajakan, tepatnya bab 5 yang menjelaskan tentang penagihan pajak, keberatan, dan juga banding. Kakak, saya mau tanya dong, kalau penagihan pajak itu apa maksudnya? Nah, penasaran kan apa yang dimaksud dengan penagihan pajak, keberatan, dan juga banding? Oke, tanpa berlama-lama langsung dibahas saja. Penagihan pajak, keberatan, dan banding. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar atau sering juga disebut dengan SKPKB, lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya seperti apa? Jadi, tindakan penagihan pajak ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan mendukung penerimaan negara. Penagihan dapat meliputi penerbitan surat teguran, penyitaan, hingga lelang aset jika pembayaran tidak dilakukan setelah peringatan. Hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan bertujuan untuk menjaga keadilan dan sistem perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, lalu ada tindakan penagihan pajak. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah surat teguran, yaitu hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat dari 7 hari dari tanggal jatuh tempo, maka akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran ini harus dilunasi dalam jangka 21 hari dari tanggal terbit. Yang kedua adalah surat paksa, yaitu hutang pajak setelah lewat dari 21 hari belum juga dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa dengan dibebani biaya sebesar Rp50.000. Hutang pajak harus dilunasi dalam jangka 2 kali 24 jam setelah surat paksa diterbitkan oleh jurusita. Yang ketiga adalah surat sita, yaitu hutang pajak yang belum juga dilunasi dalam jangka 2 kali 24 jam, maka jurusita dapat melakukan tindakan penyitaan dengan dibebani biaya sebesar Rp100.000 atas barang yang disita, dapat ditempeli atau diberi segel sita. Lalu yang terakhir adalah lelang. Dalam jangka waktu paling singkatnya 14 hari dari tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi, maka dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa nasional 2 kali untuk barang bergerak dan 1 kali untuk barang tidak bergerak. Lalu ada barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang kedua adalah persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah. Yang ketiga adalah perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara. Terus yang keempat adalah buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan juga keilmuan. Lalu yang kelima adalah peralatan keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta. Lalu yang terakhir adalah peralatan penyandang cacat yang digunakan untuk penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Next. Lalu ada wajib pajak atau penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak sebagai berikut. Di sini ada 5 poin, di mana yang pertama adalah meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak. Yang kedua adalah menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan. Yang ketiga adalah menentukan urutan barang yang akan dilelang. Yang keempat adalah sebelum melaksanakan lelang, wajib pajak atau penanggung pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang, dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan. Yang terakhir adalah lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. Lalu ada kewajiban wajib pajak atau penanggung pajak sita. Di sini ada 2 poinnya, di mana poin pertamanya membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, di mana isinya adalah memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruang
ruangan, tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Lalu yang kedua adalah memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Lalu poin keduanya adalah barang yang disita dilarang dipindah tangankan, dihipotekan atau disewakan. Lalu ada hak mendahulukan untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap. Di sini ada 3 poin, di mana poin pertamanya adalah biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Yang kedua adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud, dan yang terakhir adalah biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan atau penyelesaian suatu warisan. Next, lalu ada daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui batas waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Maksudnya adalah daluarsa ini mencerminkan adanya batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Namun perlu diingat bahwa batas waktu ini dapat diperpanjang ataupun ditangguhkan dalam kondisi tertentu, seperti apabila wajib pajak mengakui utang pajak, terdapat tindak pidana perpajakan, atau dalam hal terjadi force majeure yang menghambat proses penagihan. Lalu selanjutnya masih di slide yang sama ya. Di sini ada daluarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila, di sini ada 4 poin, di mana poin pertamanya adalah diterbitkannya surat paksa. Yang kedua, adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana. Lalu yang terakhir adalah dilakukannya penyelidikan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, slide selanjutnya. Penagihan seketika dan sekaligus. Pihak Fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus dilakukan tindakan penagihan seperti di atas. Jika yang pertama adalah penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua adalah penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga adalah terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat adalah badan usaha akan dibubarkan oleh negara, dan yang terakhir adalah terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepilitannya. Lalu ada surat paksa yang diterbitkan apabila, di sini ada 3 poinnya, bisa dilihat di slide-nya. Yang pertama adalah penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan ataupun surat sejenis lainnya. Lalu yang kedua adalah terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Dan yang terakhir adalah penanggung pajak tidak memenuhi persyaratan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Lalu ada keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas, di sini ada 5 poin ya. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Lalu yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat adalah surat ketetapan pajak nihil. Dan yang terakhir adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun langkah-langkah dalam pengajuan keberatan ada 6 poin. Yang pertama adalah diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah wajib menyebutkan jumlah pajak yang terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga adalah keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal diajukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Lalu yang keempat adalah satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun per masa pajak. Yang kelima adalah wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Dan yang terakhir adalah
Tanda penerima surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Selanjutnya ada jangka waktu pengajuan keberatan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktunya 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang kedua adalah untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos harus dengan pos tercatat ya. Jangka waktunya 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Lalu ada permintaan penjelasan atau pemberian keterangan tambahan. Ada 2 poin juga. Yang pertama adalah untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan atau keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, dan pemungutan. Dan yang kedua adalah wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan. Adapun tata cara pengajuan permohonan banding. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. Yang ketiga adalah dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Dan yang keempat adalah wajib pajak yang mengajukan banding jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Dan yang terakhir adalah jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Lalu ada imbalan bunga. Imbalan bunga dapat dihitung dengan sejak tanggal pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Yang kedua adalah sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Dan yang terakhir adalah sejak tanggal pembayaran surat tagihan pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan dan pembatalan surat tagihan pajak. Selanjutnya ada peninjauan kembali. Apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan 1 kali. Lalu ada alasan-alasan peninjauan kembali. Ada 5 poin. Yang pertama adalah putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. Yang kedua adalah terdapat bukti tertulis baru dan penting dan bersifat menentukan. Yang ketiga adalah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat adalah ada satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan yang terakhir adalah putusan nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kesimpulannya adalah penagihan pajak keberatan dan banding adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak terutang. Jika wajib pajak merasa tidak setuju dengan penetapan pajak, mereka dapat mengajukan keberatan dalam batas waktu tertentu. Disertai alasan yang jelas, otoritas pajak kemudian akan meninjau keberatan tersebut dan memberikan keputusan. Jika hasilnya tetap tidak memuaskan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak yang dapat memeriksa dan memberikan keputusan yang berbeda. Proses ini menciptakan akses bagi wajib pajak untuk menyampaikan ketidakpuasan dan mencari keadilan dalam penetapan pajak sekaligus menjaga kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.